Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Uji coba perluasan pelaksanaan sistem ganjil genap mulai berlaku mulai Senin 2 Juli sampai 31 Juli 2018 mendatang, meski tidak ada penilangan. Kemudian, pada 1 Agustus 2018 nanti, perluasan sistem ganjil genap tersebut akan berlaku secara penuh dan akan diberlakukan penilangan. Waktu pemberlakuan sistem ganjil genap itu pun diperpanjang jika biasanya dilakukan pada 2 sesi berbeda, yaitu jam 6 pagi sampai jam 20 waktu Indonesia Barat untuk Asian Games. Sistem tersebut akan diberlakukan jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Waktu pemberlakuan sistem ganjil genap itu pun diperpanjang jika biasanya dilakukan pada 2 sesi berbeda, yaitu jam 6 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Asian Games, sistem tersebut akan diberlakukan jam 6 waktu Indonesia Barat sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Aturan ini dilakukan untuk memberi solusi kemacetan pada saat Asian Games mendatang. Pemprov DKI, BPTJ, dan Polda Metro Jaya terus berbenah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mendukung dan memenuhi kuota angkutan umum untuk menjadi penopang masyarakat umum. Iya, halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program spesial Inside Indonesia Infrastructure bisa kembali hadir menjumpai Anda dengan tema yang tentu saja berbeda dari minggu-minggu sebelumnya ya. Malam hari ini kita akan membahas. Kita akan melihat lebih dekat, memahami lebih baik pemanfaatan infrastruktur kita, Mbak Ayu. Oke, Jadi dan kalau sebelumnya kita ngomong membangun, kita memanfaatkannya. Gitu. Baik, tentu saja kita sudah kehadiran 4 narasumber di studio. Kita akan membahas tentang aturan ganjil genap penggunaan infrastruktur jalan di wilayah Jabodetabek. Betul. Nah, kita sudah hadir malam ini kehadiran tamu-tamu kita. Yang pertama Bapak Insinyur Bambang Prihartono, MSCE ya? Betul Pak Bambang ya? Betul. Beliau adalah Kepala Badan Pengelola Waalaikumsalam. Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ada juga Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono MTA IPU, Ketua Umum Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Agus, selamat datang di studio Jak TV. Kemudian kita ada 2 komunitas nih. Betul. Ini menyenangkan bisa berdialog dengan teman-teman komunitas. Yang pertama Mas Iwan. Ya, Mas Iwan dari Toyota Innova Owner Club Indonesia. TOC Pak ya? TOC Mas ya. Kemudian ada Mas Pandu, selamat malam Mas. Selamat malam dari MOI, Mobilio Indonesia. Iya, kalau bicara tentang pengaturan dan penggunaan infrastruktur jalan di Jabodetabek ini, tentu ada istilah yang sering muncul ya, BPTJ. Seperti apa sih Pak Bambang BPTJ itu? Pak Bambang bisa menjelaskan apa sih kewenangannya gitu ya, tugasnya. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Mas Ando, Mbak. Terima kasih. Jadi saya adalah dari Kementerian Perhubungan. Di bawah Kementerian Perhubungan ada eselon 1, startup eselon 1, namanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Jadi kalau kita lihat bahwa transportasi itu tidak mengenal batas wilayah, borderless, ya kan? Ya. Orang bergerak kan kemana aja kan? Nggak hanya Jabodetabek aja. Dia nggak mau Jakarta saja, nggak mau saya di Bekasi saja, tidak, tapi mana-mana. Oleh karena itu, karena borderless, maka perlu ada suatu lembaga untuk melihat ini sinergi antar moda, antar wilayah. Betul. Karena kita lihat bahwa Jabodetabek ini ada 3 gubernur, ada 8 daerah tingkat 2, bupati, wali kota. Oleh karena itu diperlukan ada suatu lembaga yang untuk mengkoordinasikan itu. Dan sinergi transportasi tidak hanya infrastruktur, tadi benar dikatakan bahwa jangan bicara infrastruktur aja dong, ada lagi non infrastruktur, yaitu apa? Tiketing.
Tiketing juga perlu sinergi, karena tiketing juga nggak bicara satu moda aja kan, ya bisa pindah dari bus ke kereta api dan sebaliknya demikian. Oleh karena itu tugasnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek lah yang akan mengkoordinasikan baik perencanaan maupun implementasi dari kebijakan tersebut. Karena makanya itu namanya Badan Pengelola. Ya. Jadi bukan bicara hanya planning, tapi juga kita bicara eksekusi. Oke, nah mungkin ke Pak Agus. Pak Agus ini Ketua Presidium, Ketua Umum Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia. Nah, mungkin ada yang sudah mengenal Pak ini Masyarakat Transportasi Indonesia ya. Mungkin bisa dijelaskan kompetensinya, kemudian kontribusinya kepada masyarakat seperti apa, Pak Agus? Ya, baik. Jadi Masyarakat Transportasi Indonesia itu didirikan tahun 1995. Jadi awal berdirinya memang kita waktu itu sebagian pro kontra bagaimana kalau Ikatan Ahli Transportasi Indonesia. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kata Ikatan Ahli. Karena bicara transportasi itulah bicara persoalan peradaban manusia. Jadi tidak ahli aja Pak? Tidak harus masyarakat awam, pemerhati, penyemangat, pengguna, semua itu adalah bicara transportasi. Makanya kita lebih cenderung menggunakan kata Masyarakat Transportasi Indonesia, yaitu sebuah organisasi memang menampung para pemerhati transportasi, bisa seorang ilmuwan, seorang birokrat, regulator, operator, pengguna, pemanfaat, semua kumpul di situ. Dari inginnya adalah tentu menjadi partner pemerintah, menjadi partner menuju transportasi yang berkelanjutan. Ini adalah ide awal, jadi visinya itu adalah membangun transportasi berkelanjutan bersama para pemangku kepentingan. Nah, misinya adalah pertama memberikan advokasi, kemudian memberikan edukasi, dan yang terakhir adalah bagaimana MTI ini bersama stakeholder terkait, bersama-sama yang utama itu sebenarnya adalah ingin memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Masyarakat juga harus paham dong bagaimana transportasi itu dibangun dengan sebuah perencanaan. Sebuah risiko yang tinggi dan sebagainya. Jadi selama ini berinteraksinya banyak dengan pemerintah atau dengan masyarakat Pak? Atau mungkin dua-duanya? Karena kita itu mensinergiskan kepentingan. Jadi kalau pemerintah punya program, misalnya ini program banyak kan tentang tol, tentang kebijakan ganjil genap, maka MTI ini tugasnya adalah mengedukasi masyarakat. Jadi memang MTI ini bukan organisasi yang seperti LSM yang suka memberikan kritik-kritik tidak membangun. Jadi kami nggak terbalik. Itu banyak memberikan kritik-kritik yang membangun. Kami punya cabang wilayah di 19 provinsi dan punya DPD juga ya. Tapi berarti pengguna moda transportasi juga bisa menjadi membernya Pak ya? Oh iya, paling banyak pengguna. Pengguna ya. Tapi kami tidak seperti lalu melakukan kritik keras pada pemerintah, tidak. Kita mencari jalan tengahnya, mensinergiskan. Ini Pak Bambang Wiratoni sahabat saya yang juga menjadi penasihat di MTI. Kebetulan sekali. Ini gimana masyarakat pengguna transportasi yang ingin bergabung menjadi Masyarakat Transportasi Indonesia? Oh, tinggal mendaftar pakai online. Iya, semuanya saya. Termasuk Mas Dandung, Mbak Ayu bisa. Boleh ya. Daftar ya. Kemudian kita juga ada dua tamu Mbak dari komunitas. Mas Iwan dan Mas Pandu gitu ya. Ini komunitas otomotif Pak, sebagai salah satu pengguna infrastruktur jalan tiap hari. Mungkin bisa diceritakan secara singkat Mas Iwan gitu ya. Apa sih itu TOC, kemudian selama ini kontribusinya itu kepada apa saja yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan apa sih gitu, atau hanya have fun aja, touring gitu. Ya, terima kasih Pak Dadung dan Mbak Ayu. TOC adalah suatu komunitas mobil, penggunanya yaitu mobil Innova. Kalau kita panjangkan TOC itu Toyota Innova Owners Club Indonesia. Kita di TOC juga menekankan bahwa setiap member yang sudah bergabung, konsekuensi dari bergabung dalam suatu klub yaitu ya kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa begini caranya untuk tertib lalu lintas kemanapun dengan baik gitu ya. Berlalu lintas dengan baik kemanapun kita pergi. Itu menjadi sorotan karena konsekuensinya adalah stiker yang menempel di kaca. Selalu orang lihat begitu dia melanggar akan jadi viral kemana-mana. Jadi sekali blast orang akan melihat itu kelompok dari mana gitu. Kemudian berarti ada program ini Pak, edukasi atau program gathering yang kemudian mensosialisasikan suatu bagaimana memanfaatkan infrastruktur
jalan misalnya dengan baik seperti itu atau? Sementara kita untuk sampai ke sana belum, tapi hanya beberapa diskusi. Tapi yang jelas kita setiap kemana saja, misalnya touring, harus menekankan tertib lalu lintas kepada teman-teman bahwa kita ada kelompok kecil, tapi kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa kita kemanapun selalu tertib lalu lintas, walaupun menjadi sorotan masyarakat bahwa selama ini kan komunitas otomotif itu selalu menguasai jalan gitu. Kesannya jelek ya, geng dan sebagainya gitu. Kalau ini semoga tidak ya. Semoga tidak. Jadi mereka selalu pengen diprioritaskan untuk jalan. Tapi kalau kita berharap bahwa kita pengguna jalan sama-sama, mereka juga pengguna jalan saling menghormati. Ya. Ini edukasi semacam ini harus terus dilakukan kepada para anggotanya. Nanti mungkin akan meluas tidak hanya di komunitasnya tapi di masyarakat luas. Kalau Mas Pandu mungkin dari Mobilio Indonesia sama juga atau mungkin punya sesuatu yang berbeda. Umurnya mungkin lebih tuaan Innova. Membernya mungkin juga ya. MOI itu berdiri itu sejak 2015. Kita baru 3 tahun. Baru 3 tahun anggota kita tuh sudah mencapai 2.500 anggota seluruh Indonesia. Wow. Kemudian saya ini kebetulan dari ketua chapter Jakarta. MOI itu berdiri untuk memfasilitasi para pengguna Honda Mobilio. Honda Mobilio. Untuk Mobil Indonesia tidak satu komunitas yang bergerak non politik, tapi kita hanya bergerak karena visi kita sama-sama pengguna, kita sama-sama komunitas. Jadi kepada anggota, kepada masyarakat kita punya satu forum komunikasi, siapapun bisa masuk ke dalam situ jika mereka ada troubleshooting, dia butuh part, kemudian dia ada mogok di tengah jalan, kita tidak sungkan-sungkan untuk membantu. Kita ada satu di sosmed di mana itu kita bantu semua pengguna, khususnya Honda Mobilio. Tidak itu aja, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Kita juga mendukung bersama Kemenpora untuk Asian Games 2019. Bentuknya apa itu, Mas? Bentuk dukungannya seperti apa? Kita waktu itu kita ikut mensupport supaya Kemenpora itu sukses menjalankan Asian Games. Kemudian jika dibutuhkan, kita tidak sungkan-sungkan teman-teman kita, karena kita di Jakarta, Asian Games Jakarta, kita akan turun. Jika tidak dibutuhkan untuk kendaraan atau apa, kita akan turun. Jadi ini langkah konkret yang akan dilakukan menyambut Asian Games. Partisipasi masyarakat dalam komunitas-komunitas yang bisa lebih mudah ini memobilisasi gitu ya. Teman-teman dari komunitas secara tidak langsung juga menjadi bagian dari masyarakat transportasi Indonesia. Iya, mestinya gitu ya Bang ya. Jadi mereka seharusnya dirangkul gitu ya. Karena kan mereka pengguna, kemudian secara networking juga mereka luar biasa. Jika kalau misalnya Pak Bambang punya ini Pak Bambang, ada suatu program atau suatu kebijakan, seharusnya lebih mudah untuk di ini ya. Kira-kira seperti itu Pak Bambang ya? Iya, betul. Apakah selama ini sudah ada connect dengan teman-teman komunitas pengguna jalan? Tidak hanya mobil mungkin Pak, mungkin yang lainnya gitu. Roda 2 juga. Jadi saya beri gambaran Pak Randung ya, bahwa pergerakan orang di Jabodetabek ini dengan penduduknya yang 33 juta, pergerakan per hari itu hampir mencapai 50 juta Pak Taufik ya? 50 juta pergerakan Pak Randung. Bapak bisa bayangin kan? Kita kalaupun lah nanti MRT jadi, LRT jadi, Trans Jabodetabek, dan JR Connection, busway, itu baru 9 juta. Ya kan? Selebihnya kemana? Nah ini bapak-bapak ini nih, para penggemar atau kumpulan daripada Toyota atau juga Honda, inilah sebagai pahlawan-pahlawan kami sebenarnya, pahlawan-pahlawan transportasi. Jadi kita membutuhkan mereka Pak. Kita masih gapnya masih besar sekali. Iya. Baik, menarik sekali. Tapi kita harus tahan dulu. Kita nanti lebih detail lagi bagaimana kita bisa meminta bantuan Pak Bambang ya. Persis. Ya, kita diskusi lebih lanjut Pak ya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.